Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya berada di suatu tempat yang tidak jauh dari Pool ALS Yogyakarta. Dan malam ini saya tidak sendirian. Saya bersama seseorang yang sangat istimewa di Pool ALS. Nah, ini sedang ngopi santai nih. Nah, ini saya bersama Pak Fendi Siombing ini. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan Pak Fendi Siombing. Beliau ini salah satu bisa dikatakan teman ALS. fans juga donatur yang sering memberikan bingkisan apapun itu bentuknya, baik buat kru ALS maupun buat di Pool ALS. Nah, selamat malam Pak Fendi. Malam Mas Ajis. Malam. Gimana kabarnya Pak? Fine, sehat. Sehat ya Pak ya. Nah, ini udah pulang kerja atau belum Pak ini Pak? Ini pulang kerja. Oh, udah pulang kerja. Terus tadi habis pulang kerja Singgah dulu ke ALS. sehingga ke Pool Pak ya. Ya, mumpung masih ada waktu. Terus Betul. diajak Mas Ajis ngobrol ya. Oh senang iya. sekali. Ini malah saya yang diajak ini, diajak ngopi nih. Nah gini Pak Fendi, saya itu sama Pak Fendi sebelumnya nggak kenal ya Pak ya. Cuman saya sering lihat Pak Fendi itu sering ngomen di YouTube-nya Mas Agung Rafa Family, dan beberapa dulu lah itu saya ketemu langsung dengan Pak Fendi di Pool ALS malam-malam itu. Pertama kali saya ketemu Pak Fendi itu pas nganter makanan buat Bang Fauji tuh malam-malam. Nah, itu pertama kali saya ketemu Pak Fendi. Nah, mohon maaf Pak Fendi. Pak Fendi sebenarnya itu aslinya mana Pak Fendi? Saya asli Lubuk Pakam. Lubuk Pakam, dari Serdang ya, Sumatera Utara Pak ya. Iya, Sumatera Utara. Berarti kita satu kampung Pak, sama-sama satu Sumatera Utara ya. Saya kan Rantau berapa? iya Rantau Perapat. Pak Fendi Lubuk Pakam juga Sumatera Utara. Labuan Batu ya. Labuan Batu saya, ya Labuan Batu. Nah, Pak Fendi itu aslinya di Lubuk Pakam Pak. Iya, aslinya Lubuk Lubuk Pakam. Pakam. Terus sekarang sudah domisili di Jogja atau masih di Lubuk Pakam Pak tinggalnya? Jadi sekarang saya udah domisili di Jogja ya. Oh gitu ya. Jadi semenjak kuliah sebenarnya sudah KTP Jogja, dan menikah juga kebetulan dapat orang Jawa Tengah, tapi kita tinggal di Jogja. Oh, istrinya orang Jawa Tengah, mohon maaf Pak. Orang kita Batak atau orang Jawa Pak? Orang Batak. Oh, orang Batak juga. Tapi ketemunya di sini Pak ya? Ketemunya di Jogja. Ketemunya di Jogja ya. Nah, Pak Fendi itu pertama kali di Jogja tahun berapa dulu Pak? Tahun 99 Mas. Oh 99 ya. Tahun 99 berarti setelah reformasi Pak ya? Benar, reformasi ya. Setelah reformasi 98 ya. Itu Pak Fendi dulu ke Jogja itu dulu kuliah atau apa Pak itu Pak dulu? Jadi dulu ceritanya dulu kuliah Mas. Oh kuliah ya. Jadi dulu Ya. 99 saya berangkat ke Jogja untuk kuliah. Waktu itu kebetulan naik ALS ya. Naik ALS. Naik ALS, tapi pada waktu itu saya naiknya dari Pakam ALS, dari Pakam terus turunnya di Cirebon dulu. Kebetulan ada Cirebon. saudara di Majalengka. Oh di Majalengka, iya. Pak Fendi dulu waktu pertama kali ke Jogja naik ALS, masih ingat Kak Pak nomor berapa dulu yang dinaikin Pak Fendi itu? Itu yang lupa. Pak ya, oh, iya. Nah, itu dulu waktu ke sininya tuh sendiri atau sama orang tua Pak? Dulu kebetulan saudara saya kan ada di Majalengka. Paman saya yang tinggal di Majalengka, kebetulan waktu itu bareng sama saya dari Lubuk Pakam. Oh gitu. Jadi berdua. Oh berarti sama paman Pak ya? Sama paman. Oh ya, berarti tahun 99 Pak Fendi itu sudah naik ALS Pak ya? ALS. Itu pertama kali naik ALS Pak? Pertama kali naik ALS itu karena itu ya? itu kedua kali ke Jawa. Dulu ke Jawa pernah SMP, tapi waktu itu bukan naik ALS lah. Gitu ya. Iya. Nah Pak Fendi terus kuliah di Jogja. Kalau boleh tahu Pak, kuliah di mana Pak? Saya masuk 99 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Oh PN, ya jurusan Pak? Komunikasi. Oh komunikasi ya. Oke. Itu berarti setelah Pak Fendi kuliah, terus kerja di Jogja atau gimana Pak? Ceritanya kok bisa jatuh cinta sama di Jogja nih Pak? Tinggal di Jogja gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Jadi saya 99 kuliah. Lulusnya jujur aja agak lama 2006. Iya. Karena saya dulu sebenarnya sih masa kuliahnya sih cuma 4,5 tahun, cuman 2,5 tahun itu melanglang buana di Jogja jadi pemusik gitu, sama ngajar les. Ngajar les apa Pak Fendi? Ngajar les musik. Oh, berarti Pak Fendi ini musisi nih. Iya dulu.
Wah boleh Pak, saya sekali boleh tuh bawa gitar main di pool ALS ini. Iya ya. Nah memang kalau orang kita Batak terkenal pinter nyanyi Pak ya. Iya, saya Iya. kebetulan main keyboard dulu. Oh main keyboard ya? Oh iya ya. Nah kan Pak Fendi kuliah di Jogja, terus lulus tahun 2006. Nah setelah selama dari tahun 99 tadi sampai 2006 tadi Pak, itu Pak Fendi masih pulang ke Lubuk Pakam nggak Pak? Masih, Masih ya? Itu naik apa Pak? pasti naik LS. Naik LS juga ya? Iya. Dulu Oh. ngalami sebelum sebulan sebelum libur itu kita udah pesan tiket karena memang iya, iya, zaman benar. dulu tuh LS ya ini apa ya rebutan gitu. Betul Pak. Kalau Iya, mau iya. cari tempat duduk depan harus pesan dulu sebulan sebelumnya. Iya benar iya. Dan banyak kenangan lah di LS. Iya. Pernah ngalami rusak di jalan Pak naik LS? Enggak, kebetulan belum. Enggak ya, belum pernah ya? Belum pernah. Oh iya. Tapi pernah ini enggak ngalami diruk bangku tempel? Dulu kebetulan enggak karena saya jauh-jauh hari. Oh, udah pesen ya? Jauh-jauh hari mesan. Oh, berarti Pak Fendi ini dari tahun 1999 sampai 2006 udah termasuk ini nih pelanggan setianya ALS. Nah, Pak Fendi sebelumnya tuh Pak, ini kita sedikit cerita tentang ALS dulu Pak ya. Nah, Pak Fendi itu tahun 99 sampai 2006 kan sering bolak-balik ALS. Nah, setelah itu lulus kuliah, terus itu masih sering naik ALS lagi nggak Pak? Kebetulan setelah kuliah udah nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi ya? Oh, gitu. Jadi jarang lah. Jarang ya? Nah, waktu itu pun jarang pulang. Dan kalau gitu ya? pulang kan mungkin karena pesawat lebih murah ya. Naik itu pesawat waktu ya? itu. Oh iya, itu trennya setelah tahun 2000-an emang tiket pesawat itu lagi murah-murahnya Pak ya? Murah benar. Benar. Terus gini Pak Fendi, nah sebelumnya itu kan Pak Fendi mungkin pernah punya pikiran nggak Pak, setelah sekian lama nggak naik ALS, terus pengenlah nostalgia naik ALS ataupun main ke pool ALS sebelum ada channelnya Mas Agung itu? Sebelum ada channelnya itu Heeh. sebenarnya sih ada kepikiran. Jadi Iya. sering lihat di YouTube. Heeh. Saya sering searching googling ALS lintas timur, Oh, lintas timur, apa. ha. Jadi saya setiap ada tontonan ALS yang jalan lintas pasti saya tonton itu. Oh gitu ya. Nggak tahu channelnya siapa, yang penting saya tonton. Ah, iya, gitu. iya, Baru iya. ketemu channelnya Mas Agung sama Mas Haji. Iya, saat itu. Para Family itu ya. Iya. Nah, terus kok mohon maaf nih Pak Fendi, setelah sering nonton di channelnya Mas Agung dulu. Nah, kok bisa sampai mungkin Pak Fendi itu deket lah sama kru-kru ALS, sama orang poolnya loket. Itu kok sampai biasanya mungkin apa ya, bisa dikatakan jatuh cinta ke Pak ke ALS lagi? Ya, jadi sebenarnya kenapa ya? Jadi jujur aja saya ngelihat dari vlognya Mas Agung waktu itu kan ya sering ada cerita supirnya bahwa sewa sedikit. Iya, Terus juga pada waktu itu yang paling saya ingat waktu itu saya agak terenyuh itu waktu Pak John sakit. Oh, yang istrinya sakit itu? Apa Pak Bukan, John ya? Pak John waktu dia mau berangkat tapi balik lagi Oh sampai iya Purworejo pernah. sakit. Iya benar. Jadi di situ dan dengan sepi-sepi penumpang di situ jadi kayak gimana ya, merasa terinilah. Iya. Merasa gimana ya, merasa iba lah gitu. Iba karena juga dulu Pak Fendi kan salah satu pelanggan setianya, jadi mungkin ada rasa ini Pak ya di dalam hati Pak ya, melihat kru-kru ALS bersusah payah nyari penumpang, nyari sewa sampai pulang ke Medan. Nah, tapi sebenarnya Pak Fendi kepikiran nggak? Maksudnya Pak Fendi itu bakalan menjadi salah satu bisa saya katakan donatur lah di ALS. Karena siapa sih kru ALS sekarang itu nggak kenal sama Pak Fendi seperti itu? Pernah nggak Pak kepikiran sebelumnya maksudnya bisa sekarang seperti itu? Jadi sebenarnya sih gini Mas ya. Jadi dari cerita-cerita di vlog itu ya. Jadi tergerak sebenarnya bukan karena saya istilahnya apa ya, mampu atau gimana. Tapi ya nggak ada salahnya lah menyisihkan Iya, gitu, benar. dikit. Yang penting menunjukkan kepedulian lah. Iya, Walaupun benar. nggak banyak, yang penting bisa inilah sedikit membantu biar Pak. kru ALS ataupun kru-krunya nggak terlalu inilah ya, maksudnya Nggak berat banget Pak ya. terlalu berat banget lah ini. Iya benar. Jadi bisa sedikit ya bisa dikatakan membantu Pak ya. Membantu. Betul karena Pak Fendi ini saya lihat paling sering lah kalau saya malam main kadang ketemu Pak Fendi bawa makanan, terus sering ngajak jalan-jalan juga seperti itu. Nah, terus dengan Pak Fendi sekarang sering ke ALS Pak, udah akrab lah sama kru ALS. Ada niat nggak Pak? Ada pikiran nggak
pengen pulang kampung ke Lubukpakam naik ALS. Nah itu dia. Kemarin Gila. sih gara-gara apa ngelihat apa namanya keberangkatan ini sebenarnya sih jadi pengen sih. Dia. Cuman namanya karyawan Oh waktunya gitu ini. ya. Iya mungkin karena waktu Pak ya belum bisa Iya, ya. belum bisa itu. Tapi kalau mungkin bisa ngambil waktu cuti Pak, kepingin nggak Pak pulang bareng ALS ya? Pengen ya Pak, bernostalgia mungkin Pak zaman waktu kuliah itu dulu ya. Pengen karena kebetulan saya suka ini ya, saya suka jalur lintas Sumatera. Iya iya Jadi iya. apalagi kan ada sering dari lintas tengah ya. Lintas Karena tengah, saya benar. suka lintas tengah karena lebih adem dari lintas timur. Iya benar-benar. Jadi pengen sih sebenarnya. Oh iya iya iya. Nah tapi udah ada niat belum Pak? Kapan rencananya ini? Kalau mungkin kapannya belum. Belum tapi ya? Lihat nanti lah. Atau mau bareng sama Mas Agung nanti? Belum tentu ya, Belum lihat nanti. tentu ya. Karena mungkin waktu Pak ya. Pengennya sih gitu. Gitu. Nah, terus Pak Fendi kan sekarang kan punya channel YouTube Pak ya. Iya. Nah, awalnya tuh kan kalau saya lihat dari YouTube-nya Pak Fendi itu sebelumnya ternyata Pak Fendi itu sudah buat YouTube sebelumnya. Sebelum ALS ini Pak ya, sudah buat YouTube. Nah, terus kepikiran maksudnya ada ide apa Pak Fendi itu maksudnya sekarang kok kan dulu kayaknya pernah buat YouTube tapi terjedah lama kayaknya. Nah, kok bisa maksudnya ada kepikiran ke YouTube lagi Pak? Oh, gitu ya. Jadi benar sih. Jadi jujur aja kemarin itu saya aja lupa kalau punya YouTube. Jadi pada waktu saya Iya. komen di apa namanya di YouTube-nya atau di channelnya Mas Agung, saya klik rupanya ada YouTube-nya. Oh gitu ya. Terus akhirnya saya mikir ya udah lanjut aja. Kebetulan aja. sebenarnya itu saya dulu saya kan sering posting makanan di Facebook. Iya benar. Dari dulu memang sudah diminta teman-teman, kamu jadi ini aja YouTube ngevlog aja, ngevlog, fokus ya. makanan. Nah, makanya akhirnya saya ya udahlah iseng-iseng ya dilanjutin aja. Tapi ya saya sebenarnya pengennya nanti ya ke kuliner. Oh gitu ya. Cuma saya nggak tahu kenapa kalau ngeliput ALS banyak yang ini, banyak nonton, banyak subscribe dan mereka ini minta pokoknya ALS jangan yang lain. Ya kita campur-campur. Ya benar di komen Pak ya. Nanti syukur-syukur bisa ini monetis nanti kita sumbang lah ke ALS. Oh iya siap wah. Betul. Jadi Pak Fendi ini emang kalau saya lihat pergerakan YouTube-nya itu signifikannya di ALS dan memang sering saya lihat juga sering ngevlog makanan. Banyak kadang sering saya komen pas makan dan tempat-tempat makannya nggak asing bagi saya juga itu seperti itu. Nah, memang kalau melihat fenomena sekarang Pak, ALS itu sekarang lagi menurut saya khususnya Jogja Pak, ALS Jogja yang trip Jogja itu lagi booming Pak. Nah, kalau melihat fenomena itu tanggapan Pak Fendi gimana Pak? Saya sih menurut saya positif aja ya. Positif aja dalam arti ketika misalnya ada vlog yang mengangkat kehidupan dari ALS Jogja ini ataupun full dan ada orang peduli, itu menurut saya sesuatu yang positif lah. Gitu, Pak. Kita sebagai manusia masih punya rasa kemanusiaan ngelihat teman-teman kita yang bekerja setengah mati, bekerja siang malam nggak tidur tapi dapat sedikit, mau nggak mau pasti tergerak lah. Benar. Itu positifnya. Iya, Jadi iya. syukur lah ya, terima kasih bagi ini youtuber yang bisa ngangkat kehidupan super ALS ini baik di Jogja maupun di Medan ya. Itu positif sekali menurut saya. Oh iya. Terus Pak Fendi kan sering lah main ke Pool ALS itu. Nah, terus melihat situasi Pool ALS. Mungkin Pak Fendi kan sering juga melihat Pool ALS tempat lain. Nah, kalau Pak Fendi sering main ke Pool ALS Jogja, maksudnya bukan membandingkan ya. Cuman dengan Pool ALS yang lain gimana Pak menurut Pak Fendi? Kalau saya sih ngelihatnya Pool ALS yang di sini kompak menurut saya. Gitu ya Pak Fendi ya. Jadi kayak apa ya? Istilahnya kayak suasananya hidup gitu. Iya. Mungkin dari pengaruh youtuber ya. Iya benar. Informasikan tentang kehidupan orang-orang ALS, jadi orang pun peduli. Menurut saya ini kekeluarganya juga. Terus ini Pak, kalau Pak Fendi menilai kru-kru ALS khususnya yang Patas Jogja, kalau Pak kan ada juga Pak kadang-kadang image orang itu supir ALS itu nggak enak, galak, sombong dan sebagainya. Nah, Pak Fendi sendiri kan udah langsung ini ngelihat langsung ya melihat keseharian kru-kru ALS di Pool Jogja baik siang, malam, pagi kadang. Nah, itu kalau tanggapan Pak Fendi gimana?
Kalau saya sih ngeliat orang gini mas, saya ngeliat orang bukan dari apanya, sifatnya yang mungkin katanya ada sombong, keras. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu lihat itu karena saya juga kan nggak terlalu masih baru lah ya. Yang saya lihat sebenarnya sisi kehidupan mereka di balik pekerjaan itu yang saya lihat. Jadi terlepas orangnya seperti apa, saya nggak mikirin. Benar-benar. Yang penting sisi di baliknya itu, karena di balik itu ada cerita-cerita yang berhubungan dengan keluarganya, anaknya. Iya, gitu. benar. Itu yang saya lihatnya, bukan personnya sebenarnya. Benar. Nah, Pak Fendi, yang paling berkesan dengan ALS Jogja ataupun mungkin pernah lihat channel YouTube-nya Mas Agung atau apa yang paling berkesan menurut Pak Fendi apa Pak Fendi? Maksudnya paling Pak Fendi sering nih maksudnya main ke Pool ALS Jogja. Nah, paling berkesan menurut Pak Fendi, yang paling berkesan apakah pas Pak Fendi datang langsung ke pool ataupun melihat pas di channel YouTube-nya Mas Agung? Kalau saya sih ngelihat, kalau dilihat dari cerita ALS atau pool ALS, jujur saya ngelihat saya sedikit senang kalau ngelihat ini konten ini. Ketika konten Mas Agung sama Pak Yusuf kolaborasi dalam hal misalnya ngasih hadiah gitu. Nah, itu yang menurut saya tebak-tebakan apapun. Jadi berdua itu sosok yang nggak bisa dipisah menurut saya. Jadi itu cerita yang ditunggu sebenarnya. Oh gitu ya, Pak Ketua. Gitu. Iya benar. Karena Pak Ketua sekarang di Pool ALS Jogja jadi sebagai maskot. Maskotnya Pool ALS Jogja. Jadi kalau nggak ada Pak Ketua kayaknya suasananya sepi. Seperti itu. Nah, kalau Pak Fendi sendiri melihat ya Pak Yusuf ataupun karyawan Pool ALS Jogja lainnya gimana Pak? Mereka welcome ke Pak Fendi, baik atau gimana Pak? Menurut saya sih baik sih. Ya? Ketika saya datang mereka welcome. Terus ini sedikit cerita tentang kepribadian Pak Fendi lah. Kalau boleh tahu Pak Fendi itu berkeluarga, punya putra putri berapa Pak? Saya punya istri 1. Ya. Anak 3, cowok, cewek. Oh, berarti ya komplit Pak ya? Komplit. Istri 1, pendamping, punya putra, cowok, cewek, cowok. Benar. Oh, berarti di tengah-tengah nih ceweknya nih Pak? Iya. Yang paling besar yang sering bantu katanya membantu channelnya Pak Fendi itu yang mana Pak? Yang paling besar ya. Yang besar ya, cowok. Dia yang edit. Edit tuh pintar gede-gede Pak ya? Dia yang kemarin. Oh gitu ya. Oh berarti udah ini ya, maksudnya senang juga di YouTube ya? Nggak tahu, dia cepat belajar orangnya. Oh gitu ya. Dia SD. Usia berapa Pak? Yang nomor 1? Usia 11 tahun. Oh berarti SMP ya? SD. Oh SD, tapi udah ini ya, masih udah ngerti tentang YouTube Pak ya? Iya, dia yang ini, dia ngajarin. Termasuk monetasnya Pak Fendi juga? Iya, lagi proses monetas. Oh iya. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Namanya Alvin. Oh, Mas, manggilnya Bang atau Mas ini kalau? Saya manggil dia Abang. Abang ya? Oh iya. Jadi yang manggil yang bantu monetas Pak Fendi? Anak saya malah. Anak Pak Fendi sendiri ya, namanya Mas Bang Alvin, masih SD itu. Oke Pak Fendi, tadi terjeda sebentar karena azan sholat isya. Nah Pak Fendi mungkin untuk menyekat waktu juga karena udah agak malam, Pak Fendi juga harus pulang. Santai Pak. Ini tadi kan Pak Fendi kan channel YouTube-nya dibantu sama anak yang Bang Alvin namanya Pak ya? Alvin. Nah Pak Fendi tahu nggak kalau anak itu ternyata juga ada minat atau bakat di YouTube ataupun ngedit video? Saya nggak tahu ya, cuma tiba-tiba dia ngajar ya Pak, nanti untuk monetas nanti saya bantu ya, saya udah tahu caranya gitu. Iya. Untuk ngedit juga saya bantu ya Pak. Jadi dia semua yang ngedit itu. Gitu. Oh gitu ya. Tapi sebelumnya anak tahu nggak Pak kalau Pak ini itu maksudnya punya channel YouTube? Tahu setelah waktu kemarin bimbingnya saya di ALS. Oh gitu ya. Terus responnya anak Pak? Responnya anak kok bilangnya kok cepat kali naik ini gitu ya. Subscribernya. Saya juga nggak tahu Bang, setiap ALS naik gitu. Gitu ya. Memang bener Pak. Saya juga mengalami tuh setiap kali saya ngeliput tentang ALS cepat itu naik itu, tapi kalau lewat biasa portalnya sepi, tapi nggak apa-apa Pak. Itu kan kita ini buat koben aja ya Pak. Iya benar-benar. Nah terus Pak Fendi. Nah Pak Fendi kan dulu kan emang aslinya Sumatera Utara Pak ya, Lubuk Pakam. Terus sekarang
tinggal di Jogja. Nah, udah malah menetap di Jogja Pak sekarang ya Pak ya. Udah KTP-nya Jogja Pak ya. Nah, Pak Fendi itu kalau melihat Jogja di mata Pak Fendi gimana Pak? Jogja itu seperti kata Mas Agung, berhati nyaman. Gitu Pak ya. Berarti nyamannya gimana Nyaman Pak? semua, Pak. Oh nyaman semua ya. Biaya hidup nyaman. Oh gitu ya. Situasi lingkungan juga nyaman, Nyaman ya. kondusif. Situasi politik juga nggak inilah di sini. Ya. Terlalu panas. Nggak terlalu panas ya. Nyaman lah. Nyaman ya. Siap. Nah, Pak Fendi, kan Pak Fendi itu sering lah ngajak jalan-jalan kru ALS, kadang ngajak makan. Nah, momentum itu kalau menurut Pak Fendi itu apa ya, gerakan hati Pak Fendi atau pengen menghibur kru ALS biar nggak, maksudnya karena kan kondisi sekarang sulit Pak ya. Kalau Pak Fendi gimana Pak? Kalau saya sih ini sih ya, mungkin nggak tahu ya, ada rasa keinginan ngajak Iya. ngobrol-ngobrol. Makanya pada waktu saya makan itu kan saya nggak ada video ini. Iya benar. Ngobrol gitu. Benar. Saya cuma videoin perjalanannya. Perjalanannya ya. Iya. Karena waktu itu prinsip saya ya ngobrol aja nih. Iya benar. Ngobrol masalah lintas Sumatera, apa ya banyak lah gitu. Iya. Terus Pak Fendi, Pak Fendi kan udah pernah nih diajak Mas Agung dapat Melani ke Purworejo. Nah, kapan lagi nih Pak dapat barang kita? Saya sih manut ya. Oh, kalau ya. memang dikabari terus tiba-tiba saya lihat ada jadwal kosong ya udah. Oh gitu ya. Siap. Sebenarnya Nah, sih sering sih ke sana, ke cuma Purworejo sering ya? nggak ngeliput ya, karena saya pun ada ini. Kebetulan kantor saya juga ada cabang. Oh ada cabang di Purworejo ya. Oh iya siap. Nah, Pak Fendi ini kan ibaratnya ada darah Sumatera lah. Marga Pak Fendi apa? Siombing Pak ya? Siombing ya. Siombing depan Turuan. Oh gitu. Kalau istri Pak marga apa Pak? Pangaribuan. Oh Pangaribuan ya. Nah, kan Pak Fendi sekarang tuh tinggal di Jogja dengan apa ya? Lingkungan mayoritas Jawa Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak tinggal di Jogja dengan Pak Fendi orang kita Batak tinggal di Jogja mayoritas Jawa? Maksudnya ada ini nggak? Maksudnya ya pembeda lah tinggal di Jogja itu. Ya menurut saya sih apa ya, walaupun beda tapi menurut saya sih enak ya. Gitu ya. Kita bisa, artinya kita juga orang Sumatera bisa istilah beradaptasi sama orang Jawa, orang Jawa juga bisa beradaptasi sama kita. Iya. Jadi fan-fan tadi seperti yang saya bilang ya, Jogja berarti nyaman semuanya. Berarti nyaman sebenarnya Pak ya. Nah terus terakhir Pak. Nah Pak Fendi kan terakhir itu memberikan bantuan kipas nih, kipas Pak ya, ke loket ALS. Nah kok bisa idenya belikan kipas di pool ALS Pak? Oh jadi kemarin waktu saya main ke pool, coba saya kan belum pernah ke belakang. Ke belakang. Saya ngesut ALS dari depan. Terus saya tanya, ini kamarnya kru ya? Iya katanya, sama Pak Iwan kalau nggak salah. Pak Iwan Montir ya? Iya. Iya Pak katanya. Terus saya buka, Pak ini nggak ada kipasnya, kata Pak Iwan. Dulu ada tapi sekarang nggak ada. Ya udah di situ tergerak. Ya udah deh. Ada berapa kamar kru? 2 katanya. Ya udah saya ini. Oh iya. Tapi ternyata kipas yang ada 3 Pak ya. 1 di musola itu saya lihat. Yang musola mungkin kayaknya ada ini yang donasi. Oh gitu ya. Iya. Oh siap Pak Fendi. Nah Pak Fendi sebenarnya saya pengen ngorek banyak ini. Bukan ngorek ya, maksudnya bincang-bincang santai lah sama Pak Fendi. Cuman karena waktu juga udah udah berlanjut malam dan Pak Fendi juga tadi pulang kerja belum pulang ke rumah, mungkin ditunggu anak. Nah harapan Pak Fendi nih buat mungkin aktivitas ALS Jogja, khususnya di Jogja ya, kedepannya seperti apa, dan buat youtuber lah yang liput di khususnya di Pool ALS Jogja, kalau pesan-pesan dari Pak Fendi seperti apa Pak? Pertama mungkin ya, kalau untuk ALS ya, saya sih berharapnya kedepannya ALS ini kayak zaman dulu ya, penumpangnya banyak, kru-krunya setelah satu trip bawa uang pulang ke rumah, gitu ya. Dan dengan keadaan sepi gini, menurut saya sih ide-ide dari Mas Agung buat kuis itu mungkin, atau liputan-liputan, menurut saya sangat bagus ya. Minimal orang jadi ini ya, tertarik untuk ini. Karena saya sendiri aja dengan ngelihat liputan-liputan itu malah jadi tergerak. Kalau saya pulang pengen ALS ya, bagi orang-orang. Iya. Dan ya harapan saya ALS makin ke depannya ya makin lebih baik lagi, penumpangnya lebih banyak seperti yang dulu. Dan untuk youtuber sih menurut saya sih positif aja ya. Jadi
artinya saya sih dukung sih youtuber-youtuber yang meliput ALS atau apapun itu, selagi memang tujuannya baik ya nggak ada masalah. Nggak masalah Pak ya. Oke. Nah mungkin Pak sebelum saya tutup, Pak Fendi kan ada saudara nih di Sumatera Utara, mungkin ada titip salam, mungkin nanti ada saudara atau teman yang nonton itu Pak. Ya bagi teman-teman ya yang nonton YouTube-nya Mas Ajis ya, kita doakan aja teman-teman supaya kedepannya ALS ini bisa bangkit lagi seperti sedia kala, dan bisa melihat kru-kru ALS ini istilahnya tidak seperti sekarang ya, artinya yang setiap trip harus rugi gitu. Nombok Pak ya? Iya nombok, minimal kedepannya ya mereka bawa uang lah pulang untuk keluarganya. Iya. Mungkin ada titip salam buat saudara atau teman di kampung Pak? Oke, buat saudara-saudara saya di kampung yang melihat video ini ya pesan saya adalah kita selalu semangat, kita doakan semua berjalan dengan baik, termasuk kita doakan ALS ini bisa logak lagi. Oke Pak Fendi Siombing, saya terima kasih nih waktunya sudah diajak ngopi bareng ini dan bincang-bincang santai dengan Pak Fendi, menyita waktu Pak Fendi di kesibukan pekerjaannya. Saya doakan semoga Pak Fendi selalu sehat, keluarganya juga selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan juga channel Pak Fendi, yaitu namanya apa Pak channel YouTube-nya Pak? Fendi Siombing Official. Fendi Siombing Official, sukses selalu dan semoga ke depan channelnya semakin maju Pak ya. Mungkin teman-teman yang belum subscribe bisa di subscribe channel YouTube-nya Fendi Siombing Official. Oke teman-teman, terima kasih juga Pak Fendi waktunya. Nah ini setelah ini kita pulang, kebetulan tempat ini nggak jauh dari Pulau ALS. Nah tadi saya keluar sebentar. Nah ini saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, Pak Fendi saya mohon maaf. Nah ini hanya sekedar sharing aja Pak ya tentang Pak Fendi. Jadi teman-teman penonton yang selama ini penasaran Pak Fendi bisa sedikit tahu lah tentang Pak Fendi Siombing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.